Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta HNY. So teman-teman, hari ini senang banget kita ada di HNY. Wah, HNY Group. Ada Judi KW. Terima kasih kok. Oh, thank you so much. Siap. Keren banget suaranya. Ini apa kabar Judi kali? KW tapi ya. Judi KW, oke. KW kita. Waduh, kalau lihat gini sih, kalau berbarengan nih, sama persis ya gitu. Sebenarnya Judika pun kita sering nonton dan dia juga ngakuin kalau notice kalau saya lagi nonton konser dia tuh, kan kita sering nonton tuh, sering notice ada video-videonya yang nanti dia notice ngajak nyanyi saya, cuman karena nyanyi di situ orang bayar tiket, saya nggak pede aja kalau saya nyanyi takutnya orang bubar nanti. Dan kecewa kita nggak enak ya. Nanti kalau Judika saya yang ngundang, saya akan duet sama dia. Asik itu. Oke. Rencana ada, cuman nggak tahu takdirnya apakah ada apa enggak gitu. Oh, kita doain gitu pasti kok. biar ada. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Ya, amin. Oke, HNY Group nih. Ya. Boleh ngobrol-ngobrol sambil bawa pakai kacamata aja nyaman? Nyaman. Jelas banget. Nah, gimana sih awal mulanya HNY ini berdiri nih? Siap. Kita dulu berawal dari HNY itu cuma satu, adanya HNY Express. Express tuh? Yes. Di tahun 2015 kita mulai operasional. Jadi sekitar sekarang itu tahun ke-10. Satu dekade. Yes. Wow. Betul. Untuk di bulan Desember akhir tahun ini kita di tahun yang ke-10 kok. Berarti ini bicara Express ini logistik ya? Express kita sebenarnya kita lebih fokus ke Express Courier ya untuk pengiriman ke luar negeri. Ke luar negeri? Logistiknya ada, cuman memang nggak kita kembangin, tapi ada, kita sebagai pelengkap aja. Oke, berarti dari Indonesia ke semua mancanegara? Betul, ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia? Betul. Start dari maksudnya berapa kilo atau? Dari setengah kilo kita. Dari setengah kilo? Minimal charge-nya itu di setengah kilo. Sampai dengan batas ya customer kirim. Seperti itu, bisa 100 ton, bisa lebih mungkin. Kenapa nih Bapak memilih bisnis Express ini? Ya. Express. Jadi ceritanya dulu saya kerja dari awal 2002 itu saya kerja di ekspedisi kok. Jadi dulu saya kerja di ekspedisi berawal dari office boy saya. Office boy. Karena saya dari kampung dan nyampe sini kita belum tahu jalan. Saya masuk Bekasi itu kita lihat jalan bingung kan gitu kan. Makanya akhirnya dari saudara itu dikasih kerjaan office boy di perusahaan yang bergerak bidangnya ekspedisi juga, express courier juga. Perintis nih. Nah, betul. Dari situlah saya belajar office boy, terus jadi kurir, habis dari kurir jadi operasional, driver, naik mobil, sampai dengan sales. Pada akhirnya disitulah kita bisa dapat yang namanya komisi dari penjualan, pengiriman. Kalau sales kan pasti ada ya. Iya, ujung-ujungnya iya. Sekitar dulu saya dapat kalau nggak salah 20% dari yang tadinya aku dapat uang komisi itu dari 1 juta, 1,5 juta sampai pada akhirnya itu 2014 akhir itu top levelnya saya ingat aku 82 juta satu bulan. Tapi memang fluktuatif, tapi yang saya bilang top levelnya ya 30 juta itu biasa. Waktu itu, menurut saya sudah lumayan besar dan pada akhirnya saya waktu itu nggak nyaman di satu titik. Saya ngerasa kerja sudah baik dan sudah kita kita udah sesuai dengan SOP yang ada, tapi memang yang namanya orang lagi naik daun biasanya ada aja yang nggak suka kok. Oh iya. Terutama teman kerja atau rekan kerja. Jadi partner yang dulu kita pernah masuk bareng, pada akhirnya mereka nggak lebih baik dari saya menurut aku. Pada akhirnya ada di situ dia nggak suka sama kita, pada akhirnya hasut menurut aku ke atasan kita. Pada akhirnya saya ngerasanya bikin nggak nyaman. Pada akhirnya saya berpikir kalau saya bekerja di sini terus
dan tidak merubah satu ketika bos saya nggak suka atau bos saya nggak butuh kita lagi, bisa saja saya dikeluarin ditendang. Nah, betul. Jadi pada akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus buka usaha, dan karena kita bidangnya itu yang kita kuasain, saya memberanikan diri toko. Saya buka di tahun 2014 akhir, saya buka itu baru ngurus NPWP, akte dan lain-lain. Pada akhirnya Desember 2014 itu kan selesai dokumen-dokumen untuk perusahaan, running operasional kita di 2015. Itu singkat cerita untuk bagaimana kita bisa buka HNY Express ini. HNY apa singkatannya sih? HNY itu sebenarnya dari inisial ownernya. Dulu kita mau bikin namanya Sky gitu. Cuman kalau kita bukan PMA, Sky itu kan artinya langit kan gitu. Itu nggak bisa karena kita bukan PMA. Pada akhirnya aku option kedua, biasanya kan ada 3 option tuh. Kalau mau bikin usaha kan, badan usaha atau perusahaan, biasanya option keduanya adalah HNY. HNY itu tadi yang Koko tanya, apa sih artinya? Artinya adalah hanya itu sebenarnya ownernya salah satunya Pak Hanif. N itu maksudnya dan, Y-nya itu kebetulan Yanto. Nah, seperti itu kok. Jadi Judika nggak ada. Judika itu ceritanya setelah itu. Setelah kita jalan sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Itu ada ceritanya kenapa orang panggil saya Judika. Nanti saya ceritain. Kalau ditanya kenapa ada panggil Judika, karena satu ketika dulu saya sering beli t-shirt ke temen yang hitam ada tulisannya di situ HNY gitu kan, sahabat HNY. Terus aku pakai, aku foto, aku kirim ke dia, udah saya cobain. Diposting tuh sama teman saya di WhatsApp kalau nggak salah. Dan banyak dari temennya dia yang ngira itu Judika. Nah, dari situlah pada akhirnya orang banyak ya bilang saya mirip Judika gitu. Makanya pada satu ketika saya kan suka main bola dan kita main Instagram, apa sih yang kita cocok buat nama saya gitu, karena banyak yang manggil Judika. Saya malu kalau Judika, karena apa? Judika aslinya ada, saya Judika W aja. Itu singkat cerita Judika dan Judika W. Wow. Gitu kok. Nah, HNY Express. Lalu step awal dari kerja memulai bisnis sendiri, apa yang jadi tantangan itu? Sebenarnya kalau saya bilang tantangannya sih ya itu keberanian kita mengambil keputusan sih kok. Saat itu kita juga berpikir gini, kalau saya buka usaha gagal, resikonya pasti saya udah pasti nggak kerja, dan namanya gagal pasti kita harus bagaimana ngapain. Tapi saat itu saya berpikir, masa iya saya nggak bisa jadi driver atau saya jadi ojek online untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Itulah yang bikin saya berani untuk melangkah buka usaha. Itu aja. Gitu. Oke. Nah, berkembang nih HNY. Terus sekarang ini kan banyak nih bisnis ini. Nah, bagaimana perjalanan mulai bisnis yang lainnya? Ya, singkat cerita dulu sebenarnya bisnis setelah HNY Express ini tidak dikonsep kok, berjalan aja. Nah, kita berjalan itu setelah HNY Express itu ada namanya HNY Apparel. Apparel nih? Ya, Apparel. Nah, ini bisnis saya yang kedua. Dulu tuh saya sering, karena saya senang main bola, olahraga bola, saya kan sering beli jersey. Nah, saya branding di sini HNY Express, perusahaan saya. Oh, sekalian. Betul. Tapi hanya untuk memberi, bukan dijual. Kita dulu memang memberi, bukan menjual. Saya kasih beberapa tip yang memang ada yang mengajukan, ada yang memang saya kasih. Itu banyak yang dipakai, pada akhirnya banyak orang yang tahu bahwa kita tuh sering ngasih jersey ke tim-tim bola yang ada di Jabodetabek ini. Nah, pada akhirnya satu ketika banyaklah proposal, banyaklah orang yang minta untuk timnya dikasih support HNY. Nah, di situ kan banyak, saya juga bingung ya. Kapasitas kita kan kalau semua orang kita kasih, saat itu saya ngerasa nggak mampu untuk semua kita kasih. Tapi karena ini banyak dan saya lebih nggak enak kalau temen satu saya kasih, temen yang lain nggak kasih. Rasanya saya pilih kasih. Pada akhirnya satu ketika saya berpikir saya kumpulin 100 tim. 100 tim? Tim ya. Itu saya bikin kayak arisan kok. Jadi saya list status. Saya keluarin setiap bulan tuh 4 tim. Kita di Instagram saya live. Instagram Judika W tadi saya live. Disitulah orang banyak lihat dan pada akhirnya banyak yang mau, dan pada akhirnya tadinya saya beli itu.
Bukan saya sengaja jual, enggak. Iya. Saya beli dari salah satu vendor teman saya beli untuk saya bagi. Bukan kita udah hanya, pada akhirnya vendor ini sampai kewalahan. Iya. Vendor kewalahan, banyak yang orang mau, pada akhirnya karena delay, aku nggak enak, nggak nyaman, banyak yang nanya, aku nggak bisa jawab. Iya. Saya curhat ke teman saya, salah satu teman yang dia bisnisnya sama di aparel juga. Di aparel juga, oke. Saya cerita masalah saya, beliau bilang siap bantu, karena apa? Tadi kendalanya kan orang ada yang beli murah, tapi masalahnya servisnya nggak bagus. Aku sampaikan ke beliau, dia bilang siap bantu. Terus pada akhirnya dia bilang gini kok, saya nggak sengaja bisnis, dia bilang, Mas, kenapa nggak bikin brand sendiri aja? Emang boleh gitu. Karena kita ngerasa beli di orang kan pasti brandnya dia dong. Iya. Dia bilang begitu, emang boleh? Bisa, boleh, kita bantu gitu. Maunya brandnya apa? Terlintas di pikiran saya karena HNY ini sudah dikenal banyak di lapangan bola saat itu. Saya sekilas berpikir HNY Apparel gitu kan. Nah, dari situlah terciptalah yang namanya HNY Apparel. Dari berbagi tadi, kembalilah ke kita. Pada akhirnya order itu di awal-awal bisa 1.500, 2.000 sampai 4.000 setel. Wow. Setiap bulan. Setiap bulan tuh ya. Iya. Gitu. Dari konsep berbagi tadi ya. Tadi konsep berbagi. Semua cerita. Bisa ngalamin bisnis-bisnis yang lain. Betul. Maksudnya bisnis apa? Semua bisnis ini yang kita punya ini berawal dari berbagi. Kita pun saat HNY Express kita berdiri, tanda tangan di akta notaris itu saya di masjid. Bersama Bapak Anif tadi. Untuk kita punya komitmen bahwasanya setiap bulan kita mengeluarkan sedekah kita untuk entah itu orang yang tidak mampu ataupun santunan atau masjid, intinya berbagi sosial. Seperti itu. Sampai saat ini masih kita konsisten dan komitmen kita lakukan sampai saat ini, pada akhirnya berkembanglah seperti ini. Gitu. HNY Apparel. Kedua. Ketiga. Oke. Kita ada HNY Soccer, lapangan bola. Oh ya? Di mana? Dari sini sekitar 7 kilo, di Pangkalan 3 Yan Armet Bekasi. Jadi dari sini kurang lebih 7 kilo. Gitu. Jadi adalah salah satu lapangan yang kita kerjasama dengan Yan Armet tadi untuk pengelolaannya kita, untuk modal daripada kita dari lampu, fasilitas-fasilitas yang lain kita renovasi dan kita hasil bagi hasil. Komen bola tadi ya? Ya. Dari yang senengnya saya main bola, pada akhirnya terjadilah yang namanya bisnis yang tidak disengaja tadi. Iya. Berpikir kan dulu kan fan football rame, sewa lapangan di mana-mana. Dan waktu itu kondisi COVID itu susah cari lapangan. Tapi kita bisa gitu karena di kawasan TNI biasanya malah lebih aman. Gitu. Nah itulah pada akhirnya bisnis ini soccer gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Jadi masih di situ terus ya? Kalau main saya nggak harus di situ karena disewain. Oh iya. Saya mainnya di mana aja karena saya butuh relasi. Oh iya. Saya kadang main di GBK, di Bandung atau di mana ya, saya suka main di mana-mana. Berarti ada tim sendiri dari HNY sendiri? Untuk? Tim bolanya? Tim bolanya kita malah nggak punya, sengaja HNY nggak bikin tim. Tapi HNY ada di mana-mana gitu. Jadi biar tidak ada nama tim bola karena apa? Kalau saya bikin tim bola namanya HNY, satu ketika di lapangan itu kan keras main. Iya. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, HNY lah yang jelek. Tapi saat kita kasih sponsor beberapa tim, pun mereka ada masalah di lapangan, bukan HNY. Tapi nama tim mereka, biarpun bajunya ada HNY, tapi bukan sponsor. Nah, sponsor nggak ada masalah toh. Yang dari masalah adalah nama tim yang bersangkutan. Itulah yang saya pikirkan, kenapa kita nggak bikin nama tim HNY seperti itu. Keren. Gitu kok. Udah 3 ya? 3. Luar biasa. Next ya, berarti sebenarnya bersyukur juga ya karena ada teman yang nggak suka, jadi nggak nyaman, jadi pebisnis. Betul. Itulah yang namanya hikmah. Makanya kadang-kadang kita harus berpikir positif. Terkadang sebenarnya Tuhan atau kalau saya Muslim, Allah itu sudah mengatur jalan hidup kita. Kadang-kadang kita sendiri pun yang tidak mensyukuri ataupun kita terlalu negatif berpikir. Sebenarnya kalau tadi mungkin teman atau perusahaan yang saya kerja sebelumnya bikin saya nyaman, mungkin nggak seperti inilah. Nggak seperti ini, nggak ada ini Apparel, nggak ada Express, nggak ada soccer ya. Betul. Nah terjadilah yang namanya ketidaknyamanan pada akhirnya mungkin sebenarnya ini rencana Allah, rencana Tuhan. Untuk bagaimana kita bisa melangkah lebih baik lagi. Memang saat itu saya kecewa, saat itu saya sakit hati karena ngerasa berbuat sudah baik, kita memberikan omset ke perusahaan yang saya kerja banyak, tapi pada akhirnya saya ngerasanya dibilang nggak kerja dan dibilang rasanya saya enak, teman saya nggak enak.
Nah, pada akhirnya semua jadi hikmah. Iya. Nah, akhirnya muncullah HNY, ada aparel, ada soccer, dan lain-lain. Baru berapa tadi? Tiga tadi. Tiga ya, yang keempat ya. Keempat, seru nih. Iya. Yang keempat kita punya HNY fotografi. Nah, jadi karena kita model juga nih. enggak, kita cuman suka di foto aja kok. Suka di foto, model. Suka di foto kan model. Di lapangan karena kita hobinya main fun football. Jadi kita seneng di foto di lapangan itu kalau kayak pemain profesional aja kan. Padahal kita bukan pemain pro, cuman pemain foto-foto aja seneng. Jadi saat itu kenapa tercipta HNY fotografi? Kita kan ada lapangan. Iya. Nah, lapangan itu biasanya orang sewa fun football atau tim-tim itu mereka sekalian jasa fotografernya. Iya. Itu. Iya, Nah, makanya karena ada lapangan sekalian kita bikin. Untuk foto tadi. Jadi biar nggak kemana-mana tuh rezekinya akhirnya. Jadi promosi juga kan? Iya. Dan akhirnya juga berjalan, alhamdulillah jobnya lumayan. Jadi yang main di situ bisa sewa fotografer. Betul. Dan nggak harus lain di lapangan kita ada di Jakarta, ada GBK, ada di Madia, ada Bekasi, ada di Bantar Gebang. Kita nggak harus foto itu ada di lapangan kita. Tergantung customer atau yang pakai ini. Di mana ya? Betul. Nah, kita datang. Ya? Betul. Nggak cuman olahraganya, sebenarnya ada beberapa wedding yang pernah kita handle juga. Iya, bisa kemana-mana sih. Itu karena alatnya sebenarnya nggak jauh beda, tinggal bagaimana objeknya aja yang berbeda. Kamera kan nggak jauh beda. Objeknya aja beda. Objeknya lapangan dan satu objeknya adalah wedding of gitu. Dan seni motonya kali ya. Iya. Seni angle dan lain-lain ya. Tapi memang operator kita memang basicnya dia pernah kerja di wedding juga. Jadi penyesuaiannya nggak terlalu susah. Wow. Gitu. Bisa dalam waktu yang berdekatan tuh ya muncul lahir bisnis. Ya tadi berjalannya waktu ada beberapa yang kita nggak sengaja akhirnya ini ada potensi nih gitu kan, makanya kita cobalah gitu. Nah, seperti itu. Next. Sekarang keberapa nih? Keempat tadi udah. Tadi udah 4 ya, sekarang kelima. Kelima kita ada HNY barbershop. Oke. Barbershop. Nanti baru ke barbershop. Nah. Ini kalau foto kan udah tadi. Ceritanya barbershop ini sebenarnya dulu saya kan punya anak cowok. Saya pikir anak cowok kalau masih kecil itu dipotong kan suka susah ya, rewel. Kalau saya pikir kalau kita beli alat terus kita potong sendiri, rasa-rasa sih lebih gampang gitu ya. Terus pada akhirnya nggak cuma anak aja, karena saya belajar terus, teman-teman sekolah, teman-teman kerja, anak-anak sekolah yang tetangga-tetangga saya ataupun ada beberapa orang yang security kayak gitu-gitu, kita potong gratis. Gitu. Pada hari saya ketika saya juga sempat berpikir, berbagi juga nih. Berbagi, gratis. Malah seringnya saya kasih duit dipotong 50.000 kasih duit lagi? Saya kasih. Bisa ditanya orang-orang yang pernah saya potong. Benar, boleh ditanya. Gitu. Dari situ saya berpikir waktu itu sempat seru juga ya kalau punya bisnis barbershop gitu. Sampai pada akhirnya gara-gara happy melakukannya jadi bisnis lagi. Betul. Pada akhirnya kita mau buka biliar, ada peluang untuk kita pakai barber. Nah, kita aplikasikan untuk barbershop. Itu kita bukalah barbershop bersamaan dengan biliar yang bisnis ke-6. Bisnis ke-6. Iya. Wah, nah gitu. Jadi biliar, nah saat ini kita di biliar ini. Iya. Nah kalau biliar kenapa? Ini ceritanya juga lucu kok. Iya. Ke-6 nih biliar. Ke-6 ini kita punya bisnis biliar sekitar mungkin 9 bulan yang lalu ya, karena kita kerjanya udah sekitar 7 bulan. Teman-teman saya itu suka main malam karena ada cowok ada cewek, terus main biliar sampai pagi atasnya. Kamu daripada main di tempat lain, udahlah nanti saya bikin biliar. Kamu main di sita aja gitu kan. Itu sebenarnya hanya iseng kok. Iseng aja, nggak ada pikiran serius ya. Bercanda. Butuh dana buat ini segala macam. Nah ini nanti saya cerita nih. Nanti saya cerita mengenai dananya bagaimana gitu kan. Awalnya iseng, ruko kan kita kan kantor di depan situ. Nah biliar kan di sini. Ini dulu ruko yang tadi Mas Irfan kerja. Dua-duanya ini. Dulu kita memang belum punya duit kan. Saat saya ngomong cerita itu belum punya duit, belum punya ancang-ancang untuk membeli ruko ini kan. Kebetulan ruko itu ada tulisannya dijual. Nah
omongan saya dijabah tuh kok. Saya ada rezeki. Iseng lah saya tanya harga berapa dijual gitu kan. Nah, singkat cerita sekian-sekian terus saya pikir masih masuk gitu kan. Nah, kita beli tuh ruko ini. Terus pada akhirnya ya udah langsung kita renov ya kan. Langsung kita rubah konsepnya biar menarik seperti apa sampai saya nggak tahu biliar, saya nggak tahu biliar sama sekali kok. Belum pernah main malah. Saat saya mau bisnis tuh. Pengen bantuin karyawan-karyawan. Iya, jadi itu saat saya mau buka bisnis itu saya biliar aja belum pernah main kok. Sampai pada akhirnya saya studi banding di tempat biliar yang di ruko. Oke. Biar apa? Biar saya tahu situasinya, terus untuk di kitanya itu konsepnya maunya seperti apa. Iya. Itu terus pada akhirnya saya belajar di situ terus sambil kita pembangunan kan mulai itu berjalan. Iya. Saya harus tahu gitu konsepnya harus seperti apa dan pada akhirnya terciptalah yang sekarang ini. Yang menurut aku beberapa review daripada customer kita, mereka nyaman di kita. Mereka enak di kita. Kelasnya ekonomi reguler tapi rasanya private dan rasanya nyaman. Rasanya nyaman. Nyaman yang aku tahu ya beberapa customer kita. Iya. Soalnya seperti itu. Sering Nah, kalau Walana hampir setiap hari kayaknya. Jadi yang saya lihat gitu, ada kurang lebihnya ya. Kalau yang tempat luas itu kan mereka jadi satu kok. Mungkin kadang-kadang mereka taruh HP tas pun nggak nyaman, takutnya di belakangnya kan orang lain. Kalau di sini terkontrol. Ya kan ini betul. Sebelah sini tasnya di sana, sebelah sini tasnya di sini. Mereka lebih tenang main. Itu konsep yang saya pikir gitu kan. Nah, gitu ceritanya. Dahsyat. Iya. Jadi ada berapa meja? Kita di bawah ada 2, di atas kan ada 3 lantai, ada 3 kali 2 berarti sekitar 8 meja. Untuk pemula. Pemula langsung 8 sih, amazing mantap. Pemula kok. Udah 6 tuh. 6. Nah, yang ketujuh ya? 7. Nah, ketujuh kita HNY travel haji dan umroh. Wah. Luar biasa. Gitu. Nah, itu ceritanya kalau haji umroh ini adalah kan saya atau HNY ini kan memang punya komitmen untuk memberangkatkan umroh nanti semua karyawannya. Semua karyawan. Sekarang udah hampir 40 sampai 50% yang sudah berangkat. Wow. Jadi per 3 bulan atau per 5 bulan itu kita berangkatkan. Nah, jadi dari situlah yang tadinya saya pakai travel orang, pada akhirnya saya berpikir kenapa kita nggak buka sendiri gitu kan? Luar biasa. Kan? Nah, pada akhirnya minimal kan saya bisa berangkatin karyawan saya. Iya, dan gitu kan? harganya juga lebih murah. Lebih murah. Gitu kan? Iya. Nah, itulah yang terciptalah. Terus juga saya ngerasa bahagia saat membantu orang bisa menjalankan ibadah umroh. Iya. Sebenarnya profit nggak kita kejar kok. Kita cuman senang bagaimana membantu tamu Allah tadi. Tujuan kita itu aja. Iya. Kalau profit kita bilang mungkin bisa 1.500.000 paling dapat 1 orang. Fasilitasnya udah gratisnya banyak kok. Kita antar jemput bandara PP gratis. Terus beberapa misalkan kayak kadang yang nggak punya, aku tahu ada beberapa orang yang mungkin janda atau apa malah kita bantu paspor tuh yang harusnya dia berbayar, kita kasih gratis. Ngurus paspor udah berapa kok? Iya. Kita nggak bikin ke sana. Iya. Nah, kita bantu konsep gratis. Bantu aja. Iya. Konsep kita membantu, tapi ada aja. Jadi ada aja. Ada aja. Jadi dari mana-mana. Ada aja. Pada akhirnya ada beberapa orang yang ya mungkin dari mulut ke mulut pakai kita untuk umroh seperti itu. Iya. Ini aja waktu itu info dari Bulana, ini Bapak ngasih voucher 200 ya? 100, 2 jam loh, gratis. Nggak tahu kali berapa kemarin kita kasih. Iya, kasih gitu kan. Ya, kita lihat vouchernya nih. Wah. Tuh. Wah. Jarang-jarang nih. Terima kasih ya, Pak. Siap. Saya terima kasih. Juga terima kasih sudah dibantu promosi juga kan dari sini kan. Makanya saya bilang saya mau ketemu dong, mau ngobrol podcast gitu kan. Terima kasih udah dibantu. Siap. Ya kan dengan ini kan pengunjung pasar jadi seneng gitu kan. Ya. Dapat voucher. Apalagi kan rata-rata kan kalau deket sini kan berimbang lah dengan mereka datang ke sini nggak terlalu jauh, ada free kan. Kalau tempat kita jauh dikasih juga kan nggak imbang kok. Nggak effortnya nggak imbang. Jadi misalkan lokasi kita di Jakarta kan orang kesananya sudah berapa biayanya, kan gitu kan. Kalau di sini kita gratis semua kok. Gratis parkir ya kan, nggak perlu bayar, ya kan. Aku sering kasih gratis kok di sini. Ya kan, makan bakso gratis, bener lah. Mantap ya. Kamu nyanyi di depan gratis terus dikasih sawer nggak?
kasih 50.000, ada yang 100.000. Kalau pas lagi banyak mungkin bisa lebih dari itu. Bisa yang kemarin mungkin kalau teman-teman saya bisa dapat 400.000 waktu saya ulang tahun saat tanggal 1 kemarin ya. Oh, kita bagi-bagi aja tuh. Gitu, hampir 20 juta kayaknya yang kita lepas malam itu. Gitu. 7. Ada lagi. Ini juga sebenarnya belum kita launching tapi sudah saya coba untuk bikin gitu kan. Nah, kemarin tuh ceritanya kita mau bikin HNY rental wedding untuk mobilnya. Jadi ceritanya saya kan lagi bantu saudara nikahan. Iya. Kan aku ada mobil Alphard untuk dibantu buat bawa pengantin, pasangan pengantin. Nah kan dihias mobil tuh. Nah mobil saya kan dibawa, kebetulan driver tuh yang hias itu kan ada dari IO tuh. Dia nanya, dipikir mobilnya mobil rental. Padahal itu mobil saya untuk membantu saudara menikah. Nah dari wedding WO tadi nanya tuh, ini berapa sewanya gitu kan? Karena kita memang nggak nyewain, kita nggak nyewain gitu. Memang pasaran berapa gitu kan? Dia bilang 2 juta lah, lumayan juga ini kata saya gitu kan. Jadi bisnis lagi nih. 2 juta lumayan kan? Kita pikir kalau sebulan kita dapat 10 kali kan udah lumayan buat nambah kan gitu. Katakanlah drivernya 500, kita masih ada sisa. Gitu. Nah itulah yang jadi kita membantu dengan ikhlas, pada akhirnya kembali lagi lah ke kita. Ya kan tadi kita ikhlas bantu. Enggak pakai nama kita bantu, ya kan. Pada akhirnya ketemulah balik lagi. WO itu yang menawarkan seperti itu, pada akhirnya terpikir sama saya, bisnis lagi. Boleh juga nih gitu kan. Iya. Daripada mobil nggak dipakai, kebetulan mobil kita juga platnya keren gitu kan, B1 HNY gitu kan. Oh, jadi promo lagi. Iya kan? Kalau HNY. Iya kan? Kalau untuk pengantin kayaknya keren ya. B1 nomor angka 1 itu kan jarang gitu kan, jarang. Iya. Biarpun ada tapi jarang. Ya kan identitasnya jelas tuh HNY. Berarti kan nah seperti itu terakhir yang kita lagi rencanakan gitu. Tapi memang belum saya rilis. Ya tapi pasti udah ada target marketnya lah. Pasti. Kita udah beberapa ada beberapa yang udah tanya-tanya juga. Iya, kebutuhan juga. Iya. Wah, biasa. Bayangin dalam 10 tahun ada tadi 7 hampir 8 sekarang, hampir 8. 7 yang sudah jalan. Mau ke 8. Betul. Ini bentar lagi ada beberapa lagi nih kayaknya. Kalau ada ngebantu orang, bisa jadi bisnis baru. Betul. Wah, biasa. Memang gitu kan, dulu saya berawal itu kan saya tadi cerita dari OB sampai kurir. Yes. Dulu saya emang nggak punya duit, kita perintis bukan pewaris. Jadi perintis sih. Kita itu dulu gaji saya itu saat jadi kurir itu paling pulang serisa itu 1 bulan itu 150.000 kok. Cerita singkat kenapa saya bisa jadi sampai saat ini menurut aku. Dulu saya pernah sakit yang menurut aku hampir gak hidup lagi, dan satu ketika pas saya sakit itu, di saat sakit terakhir itu saya dengar daripada Ustadz gitu bilang, karena saya Islam, Ustadz bilang orang kalau mati dia kalau dikasih kesempatan 1 kali hidup 1 atau 2 menit di dunia, yang diminta cuma 1, dia akan menyedekahkan seluruh harta dia sebelum dia mati atau saat dia akan dimatikan kembali. Karena apa? Sedekah yang ditanam mereka akan dia panen saat dia mati. Nah, dari sedekah itu saya dengar itu, saya waktu itu sisa duit itu 150.000 kok 1 bulan. Akhirnya karena saya sering ke masjid saat sakit itu, saya punya niat bahwasanya saya akan memperbaiki hidup saya untuk saya sholatnya di masjid. Saya akan berbagi apa yang kita punya. Nah itu saya jalanin. Akhirnya saya sering ke masjid dan pada akhirnya ketemulah DKM pengurus masjid. Masjid itu mau direnov tuh kok. Masjid itu direnov, butuh donatur tetap. Nah pilihannya saat itu 25.000 per bulan, 50.000 per bulan, 75.000 sampai 100.000. Karena saya nggak mampu saat itu, menurut saya ekonomi saya juga belum cukup. Itu pun nggak cukup buat 1 bulan. Saya berani ambil di tengah kok, ambil 50.000 setiap bulan dikolek. Nah pada akhirnya ternyata sedekah 1 itu bakalan dibalas minimal 10 kok. Itu langsung dijawab sama Allah atau sama Tuhan. Saat saya mengambil tanda tangan untuk menyatakan diri siap membantu setiap bulan 50.000, ini nggak ada air, nggak ada apa. Bos saya itu pelit kok.
Dia nawarin saya 1 bulan setelah itu, Mas, kalau sampean biar di rumah rada enakan dikit ekonomi, pengen naik gaji berapa? Kan aneh kok. Sepintas sekilas saat itu saya butuh 500.000 lagi, Pak. Langsung diiyain. Padahal saya pikir sekarang, oh iya mungkin 500.000 yang dikasih sama bos saya naikin gaji itu adalah 10 kali lipat daripada apa yang saya kasih setiap bulan untuk jadi donatur tetap. Dari situlah saya semangat untuk berbagi. Sampai pada saat yang aku bilang tadi 1 bulan dapat komisi dari 1,5 juta 1 juta itu saya bagi ke teman-teman saya kerja itu 5% sampai 7%. Itu nggak cuma dari bawah sampai bosnya. Sampai bosnya. Nggak cuma yang kerja teman saya dari OB ataupun dari level-level yang di bawah. Dari uang cash sampai makanan, yang terkecil makanan, tapi yang paling sering adalah uang cash. Proporsinya menurut aku yang saya lihat dia bantu saya apa enggak. Kalau dia waktu itu banyak bantunya kita, prosentasenya lebih gede. Dan bosnya pun lebih gede lagi, gitu. Itu sampai bosnya kok. Kalau saya saat ini jadi bos nih, karyawan saya dapat komisi atau dapat rezeki dari yang dia dapat, kalau saya dikasih malu bos. Saya malu, nggak akan saya terima. Harusnya saya membantu, memberi, bukan saya menerima. Tapi nggak tahu apa dulu berpikirnya bos saya seperti apa. Tapi saat ini saya ngalami jadi bos, saya nggak akan terima. Saya sering bagi-bagi duit, saya sering main badminton dapat hadiah, tapi saya sering bagi, saya nggak kasih, saya nggak ambil. Gitu. Itu bedanya karena apa? Kita mentalnya pengen jadi yang di atas tangannya, bukan yang di bawah tangannya. Ya, dari situlah pada akhirnya mungkin sampai saat ini kita bisa seperti ini. Menurut aku dari key of suksesnya itu. Nah, boleh summarin nih. Apa yang menjadi rahasia suksesnya? Barusan saya udah bilang kok. Ya gitu ya, dengan berbagi. Rahasia sukses saya atau HNY ini adalah berbagi. Berbagi. Kita ada beberapa berbagi. Ada beberapa organisasi yang kita support. Misalkan tangan di atas ada tadi? Tangan di atas. Iya, Jumat Berbagi. Jumat Berbagi adalah satu-satu penggiat sosial yang dia membagikan makanan ataupun apapun di setiap hari Jumat dan nggak setiap hari Jumat. Ada beberapa mungkin tanah longsor atau banjir ataupun mereka selalu hadir dan disitulah insya Allah salah satu donaturnya adalah HNY Express atau HNY Group. Boleh ditanya sampai mobil operasional pun setiap bulan kita membantu untuk mencicilnya itu 5 juta. Mobilnya kalau nggak salah Luxio. Berarti udah berapa persen yang kita ini? Hampir 90% dari angsuran itu saya yang cover atau perusahaan kita yang cover. Itu baru buat mobilnya, belum buat kegiatan sosialnya. Belum buat yang kita bagi-bagi ke teman-teman kita. Saya ngasih itu saya anggap sedekah. Ngasih ke Lana sedekah saya. Sedekah itu tidak harus ke orang miskin. Boleh ke siapa aja, kemana aja. Yang penting untuk berbuat baik atau menjadi efek yang baik. Kalau aku, karena aku nggak rela duit saya buat beli sesuatu yang nggak bermanfaat ataupun haram. Misalkan alkohol, saya nggak akan ikhlas. Saya buat beli rokok aja saya ngasih duit nggak ikhlas. Misalkan Koko minta saya beliin rokok dong sebatang, saya nggak mau. Tapi kalau Koko ngajak makan di all you can eat atau mau steak yang Wagyu A5 atau A3, saya siap. Mau, ikhlas. Daripada saya harus membelikan rokok 1 batang buat Koko. Itu saya. Dalam seneng saya. Kalau diajak makan, diajak seneng. Dan ya sampai saat ini kita berusaha untuk istiqomah dan komitmen itu. Jadi tadi kunci suksesnya insya Allah menurut aku dari sana. Dari cerita berbagi tadi. Dari yang 50.000, dari yang miskin, sampai sekarang saya bilang saya nggak sukses dan saya nggak kaya, tapi saya cukup. Cukup dalam artian saya pengen sesuatu yang saya mau, saat ini saya nggak perlu banyak mikir. Misalkan saya pengen ya jajan aja lah yang kira-kira apa yang orang ya yang mahal kayak gimana saya bisa gitu kan saat ini. Nggak mikir lagi gitu kan. Ya intinya gitu lah. Kita pengen sesuatu itu kayaknya bisa gitu kan. Itu buat saya sih cukup. Bukan sukses. Kalau sukses saya nggak tahu ukurannya sukses. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang sekarang sukses, menurut aku saya belum. Dan saya nggak nganggap diri saya sukses sampai saat ini. Gitu. Jadi hanya cukup saat ini. Nah, Bro, waktu itu kan juga 2015 nih, 10 tahun yang lalu nih. Kan 2014 baru merintisnya. Nah, gimana memilih partner yang tepat? Nah, mungkin bisa jadi tips juga nih. Karena tadi sempat ngobrol sama Anan, cari partner nggak gampang ya gitu ya. Nah, ini kan katanya matching nih, Bro.
Nah, gimana tuh dan gimana bisa membangun kepercayaan? Siap. Nah, Ya, ini kita jelasin nih kok. Pertanyaan bagus ya, Ini tuh? menarik nih. Iya. Menarik. Jadi Iya. kalau partner, saya lebih kalau kita bisnis ya, kita lebih dari satu orang. Atau kalau perusahaan itu kan pasti ada minimal, kalau PT itu kan 2 pemegang saham. Kalau kita yang satu pegang manajemen, usahakan yang satu jangan ikut di manajemen. Di luar. Kenapa? Iya. Saat kita berada di satu titik yang sama dengan kekuatan yang sama, disitulah akan timbul yang namanya pergesekan. Pengalaman dari beberapa perusahaan yang pernah saya kerja itu seperti itu. Pada akhirnya pecah-pecah lagi. Nah, Pak Hanif kebetulan sampai saat ini beliau tidak masuk di dalam manajemen secara langsung. Iya. Memang beliau menjabat komisaris, tapi secara keputusan semua tidak ada yang dikoreksi sama beliau. Iya, udah percaya pokoknya. Tidak ada. Iya. Dan saya pun Iya. diamanahin ini, saya akan menjaga amanah ini sebaik mungkin. Dan saya berani gitu. Kalau saya mau curang gampang. Tapi buat saya nggak perlu itu. Buat apa? Toh semua ini yang punya kita punya bareng-bareng. Itu kok. Kuncinya adalah yang satu menanamkan kepercayaan, yang satu menjaga amanah. Iya. Nah, saya berusaha di posisi yang dikasih amanah, menjaga amanah. Seperti itu. Kalau beliau masih percaya sama saya, silahkan saya akan menjalankan amanah ini. Tapi kalau beliau sudah nggak percaya, silahkan ganti posisi saya, dan saya akan menggantikan posisi beliau. Tapi pesan saya cuma satu, jaga perusahaan ini minimal seperti ini, syukur-syukur bisa lebih daripada yang sekarang. Menjaga akan lebih susah daripada mempertahankan itu nggak gampang. Apalagi setiap orang punya rezeki yang berbeda dan karakter memimpinnya juga akan berbeda. Gitu. Betul nggak kok? Betul. Betul. Jadi menurut aku seperti itu. Selagi sudah nggak percaya, mendingan kita tuker. Tapi sampai saya tidak terjadi. Pun saya pernah tawarkan ke beliau dan beliau pun nggak mau. Gitu. Masih percaya sama saya. Kalau masih percaya silahkan. Jadi yang tadinya kita menjual berusaha satu, sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak dan udah menuju 8. Orang berpikir mungkin wah ini luar biasa gitu. Iya, dengan 10 tahun orang bisnis terakhir satu aja susah ya. Iya kan, bisa maintainnya ini luar biasa gitu kan ya. Gitu. Mau 8, 7 udah jalan, 8 baru mau running. Iya. Gitu. Wah, itu sih luar biasa nih. Iya. Jadi gitu kok ceritanya. Keren banget ini. Ini kayaknya beberapa tahun lagi bisa ekspansi kemana-mana lagi. Kalau aku nggak pernah schedulein kita punya rencana gitu. Iya, Hampir semua bisnis saya itu dadakan ya. Ya spontan aja. Spontan kita ya, lagi karena bantu orang tadi. Ada beberapa yang aku pikir yang nggak sengaja bisnis yang lain itu nggak sengaja. Kita nggak punya apa R&D apa gitu yang kita harus perlu research and development. Kayak gitu kan. Saya nggak pernah kayak gitu. Jalanin aja udah. Iya. Jadi yang pertama itu yang penting jalan. Iya kan? Iya. Kalau nggak jalan, kebanyakan mikir nggak jalan-jalan. Udah jalan, betul. Terus kita evaluasi bagaimana kurangnya. Ya, tadi kayak beberapa karyawan yang bilang, sepi gimana cara rame? Biar saya yang mikir, gitu kan. Kamu cukup service customer yang terbaik menurut kamu. Customer. Urusan untuk cari customer biar kamu yang menjaga. Masalah aku kasih service yang terbaik, gitu. Ya sampai detail-detail sering kok saya ngelap-ngelapin kok kaca, bersihin gitu. Makanya yang nggak rapi selalu saya lihat gitu, kamar mandi gitu. Saya sering ke kamar mandi yang saya lihat perhatiin. Kalau nggak rapi saya ambil sapu. Kalau kacanya kayaknya ada beberapa titik air yang saya harus ambil lap, saya akan lap. Toilet yang kira-kira nggak bersih, yang bisa saya bersihin, Kalau nggak bisa pasti saya panggil petugasnya. Itu pun saya akan memberitahunya dengan baik-baik. Itu tolong dicek dulu kamar mandi itu udah harus dikocek atau harus dibersihin atau harus diapain atau harus tisu yang habis diisi. Seperti itu. Makanya di sini nggak ada yang namanya karyawan sama atasan itu jauh beda, nggak ada. Mungkin Lana sering di sini kita main bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng, joget bareng-bareng ataupun ya nggak ada perbedaan. Dan saya nggak mau tercipta itu. Gitu. Kita beda dengan yang lain. Tadi di sini kerja saya berharap mereka bahagia, bukan mereka tertekan. Menurut aku nggak ada yang tertekan, menurut aku. Karena semuanya udah kita bikin kekeluargaan, gitu kan. Jadi kebersamaan. Jadi tidak ada beda. Saya anggap ya memang mereka menghargai saya pimpinan. Tapi tidak ada di sini perbedaan yang jauh. Makan pun kita bareng-bareng masak dan tidak dibedakan. Itu kalau saya beli makanan yang enak-enak, saya suruh nyobain dan saya ajakin anak-anak makan semuanya.
Gitu, biar tidak ada perbedaannya. Itu keluarga tadi lebih jalan dan akhirnya loyalitas pun tercipta. Nah, gitu. Tanpa kita suruh mereka loyal. Tanpa ada saya pun pekerjaan rapi, beres. Gitu kok. Keren banget. Thank you banget. Siap. Makasih banyak nih kok. Sangat menginspirasi. Siap. Saya rasa abis ini banyak yang nonton dan pengen belajar langsung nih. Iya, sebenarnya bukan pengalaman hidup aja kok, bukan, kita nggak pinter jadi nggak harus belajar sama saya, cuma cerita saya sama tahu terinspirasi gitu kan. Untuk bagaimana memulai bisnis atau tipnya tadi kan, kuncinya apa sih sebenarnya bisnis kita? Ya tadi sebenarnya bukan karena saya yang pinter, bukan karena apa, karena mungkin kita senang berbagi, pada akhirnya Allah memberikan kemudahan rezeki ke kita, pada akhirnya yang tadinya 1 bisa jadi 10 mungkin barangkali nantinya. Iya. Gitu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga dan menjadi kunci sukses bahwa tadi di bisnis kalau fokusnya cuma untung, dia makin menjauh gitu. Tapi kalau fokusnya berbagi, di mana bermanfaat buat orang lain, makin mengalir deras gitu ya. Harapan kita itu. Siap. Ini, sekali lagi ini kita bisa belajar banyak dan bisa melakukannya, ya kan? Thank you so much ya. Siap. Berarti kita kalau diundang bicara-bicara di kampus boleh juga ya. Boleh kok. Ini jujur gini, ini baru pertama kali saya podcast ya. Beberapa yang diajak saya, beberapa teman-teman saya yang mereka pengen ngajak saya collab di podcast, memang saya tolak karena saya nggak banyak waktu dan saya pikir kalau kamu mau kesini, saya siap bantu podcast. Tapi kalau saya suruh datang ke tempat kamu, saya enggak. Waktu saya banyak buat tempat lain untuk kerja dan lain-lain. Gue merinding nih. Serius kok. Kalau Koko nggak kesini nih, misalkan saya diajak ke tempat Koko, mungkin aku akan menolak secara halus. Saya lagi sibuk, belum bisa saat ini. Tapi karena kau datang ke sini, saya siap diajak ngobrol untuk berbagi, berbagi cerita lah. Kalau kita bilang pengalaman, ya ini karena pengalaman kita, jadi kita bagi pengalaman gitu. Yes. Ini menyatakan juga perintis bisa sukses. Iya. Perintis bukan pewaris, dan perintis itu biasanya lebih menghargai orang lain menurut aku. Iya benar loh, karena dari bawah gitu. Kita dari bawah, dari office boy. Dari office boy luar biasa gitu. Senang banget bisa ngobrol. Wah, udah best pokoknya. Makasih banyak. Aduh, thank you so much ya. Siap. Sukses selalu buat kita ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen main biliar, terus gunting rambut ya, aparel, dan juga kirim barang, umroh, boleh, fotografer juga oke. Iya, keren. Thank you so much. Sampai jumpa di episode. Terima kasih semuanya, terima kasih. Yanto ya. Judi KW. Oke. Judi KW. Terima kasih semuanya. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya. Kenal ini, Victoria Square, Tangerang. Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja, dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta, stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai, ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.